Halo semua, selamat datang di channel Beta Masyajar. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dengan materi tentang bagaimana cara menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan dan juga bagaimana tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan politik dari negara-negara anggota ASEAN. Dengan demikian, mari kita mulai pelajaran kita. Negara kita, Indonesia, memiliki luas hutan yaitu 884.950 km persegi. Indonesia berada di urutan ke-9 negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia sendiri terkenal akan hutan hujan tropisnya. Kondisi geografis yang berada di bawah di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia rumah yang tepat bagi tumbuhan berbagai jenis flora dan pohon-pohon besar. Pohon-pohon inilah yang menjadi penghasil oksigen terbesar bagi makhluk hidup. Lebih dari itu, hutan juga menjadi fondasi penjaga ekosistem dan penopang elemen kehidupan di bumi. Hal ini bisa kita lihat, ini adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi merupakan salah satu hutan terindah di dunia. Masuk ke dalam 10 daftar hutan terindah di dunia. Sebab hutan memiliki peran penting sebagai penyedia air bersih, menurunkan pencemaran udara, pengendalian suhu dan kelembapan, bahkan mencegah bencana alam seperti banjir, tanah longsor hingga tsunami. Sayangnya, hutan di negara kita saat ini terus terkikis karena kebakaran hutan di Indonesia. Dan juga perilaku illegal logging yang terus memperparah kerusakan hutan. Ini mengakibatkan kekeringan, banjir bandang, dan juga mengakibatkan polusi udara yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Bagi hewan, hewan bisa kehilangan sumber makanannya. Hewan juga bisa kehilangan tempat tinggalnya. Rusaknya ekosistem hewan mengakibatkan hewan bisa mati karena kelaparan, atau bisa juga mati karena terbakar oleh api yang membakar hutan. Dari antara hewan-hewan ini ada juga hewan yang termasuk hewan yang hampir punah. Di hutan kita sangat banyak spesies tumbuhan, yaitu sekitar 38.000 spesies tumbuhan, 1.531 spesies burung, dan 515 spesies mamalia, 270 spesies amfibi, dan 35 spesies primata, dan lain sebagainya. Jika hutan kita sebagai rumah bagi semua spesies flora dan fauna terus dipangkas, maka jangan heran jika spesies flora dan fauna kita banyak yang akan punah. Itulah sebabnya baik pemerintah maupun masyarakat, apalagi aparat yang sudah ditugaskan menjaga hutan, harus saling mendukung dan mengawasi penebangan liar serta menjaga hutan kita. Jadi tugas kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga hutan kita supaya kekayaan alam Indonesia tetap terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Jika ketahuan melakukan pelanggaran ini, maka akan menerima hukuman. Dari berbagai jenis makhluk hidup di Indonesia, itu ada beberapa yang dilindungi. Misalkan orangutan, komodo,
cendrawasih, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga membuat taman nasional. Taman nasional ini merupakan tempat untuk perlindungan hewan. Untuk memasuki taman nasional biasanya harus melalui izin dari petugas yang ditugaskan oleh pemerintah. Untuk itu, dengan berbagai jenis makhluk hidup yang di Indonesia, yang hampir punah dan juga yang masih banyak, maka kita perlu untuk mencari bagaimana populasinya saat ini. Untuk itu, untuk menjaga kelestariannya, kita perlu mengetahui apa ciri-ciri khusus dari hewan tersebut dan bagaimana habitat aslinya. Sebagai contoh, ini merupakan salah satu hewan gurun. Hewan gurun ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi ini berasal dari Timur Tengah. Hewan gurun ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, punuk. Ini adalah punuknya. Punuk ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi, jika berada di gurun pasir, hewan unta ini bisa bertahan beberapa hari tanpa makan dan minum dengan menggunakan punuknya ini sebagai cadangan makanan. Yang selanjutnya, bulu mata yang panjang. Bulu mata dari hewan unta ini adalah untuk menangkis debu-debu dari pasir yang ada di gurun pasir sehingga dia tidak terhalangi. Selanjutnya adalah kaki yang tebal. Kakinya yang tebal ini berfungsi untuk menahan panasnya pasir di gurun pasir itu, sehingga dia bisa bertahan hidup di gurun pasir. Populasinya ini sekitar 14 juta ekor saat ini, jadi ini bukan hewan yang dilindungi. Oleh sebab itu, kamu perlu untuk melihat bagaimana hewan-hewan yang ada di sekitarmu, bagaimana ciri-ciri khususnya, bagaimana habitat aslinya, apa manfaatnya, dan populasinya saat ini, dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melindungi kelestariannya. Silahkan kamu kerjakan di bukumu. Selanjutnya, kita akan mempelajari fakta politik negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Ini adalah bendera dari negara Brunei Darussalam. Ini adalah istana negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dikepalai oleh seorang sultan dan kepala pemerintahannya juga adalah sultan. Bahasa di Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah Brunei Dollar. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja. Ini adalah bendera dari negara Kamboja. Ini adalah istana negara Kamboja. Kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasional adalah Khmer dan mata uangnya adalah rial. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang negara Kamboja. Indonesia. Ini adalah istana negara yang ada di Jakarta. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia. Mata uang adalah rupiah.
Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budaya. Negara Laos. Ini adalah bendera negara Laos. Sedangkan istana negaranya adalah sebagai berikut. Kepala negara Laos adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phagong, yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an, sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan ini. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara yang masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Ini adalah bendera negara Malaysia. Berikut adalah Istana Negara Malaysia. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan bahasanya adalah Melayu, Inggris, Cina, Tamil, dan mata uangnya adalah ringgit. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Melaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Berikutnya adalah Myanmar. Berikut adalah bendera dari negara Myanmar, dan ini adalah istana negaranya. Kepala negara dari Myanmar adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka berhasil mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Berikut adalah negara Filipina. Dan ini adalah bendera negara Filipina, dan berikut adalah istana negaranya. Ibu kota dari Filipina adalah Manila. Bahasa yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16.
saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua. Dan serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota dari Singapura adalah Singapura. Bahasanya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Sedangkan mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand. Ini adalah bendera negara Thailand, sedangkan ini adalah istana negaranya. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasa Thai, mata uang adalah baht. Thailand adalah salah satu negara di Asia. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeolog di Ben Chiang. Vietnam. Ini adalah bendera negara Vietnam, sedangkan ini adalah istana negaranya. Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ibu kota dari Thailand adalah Hanoi. Bahasa nasional adalah Vietnam, mata uangnya adalah dong. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, ini kita sudah belajar tentang negara-negara, bagaimana politik dari negara-negara di anggota ASEAN. Kamu sudah bisa menyimpulkan bagaimana politik dari negara-negara ASEAN. Sekian dan terima kasih.